Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Ramawati, NPM 104214 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada tarif insan, yang kedua hakikatul insan, yang ketiga takatul insan, yang keempat nafsu insan, dan yang kelima sifatul insan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, ada tarif insan atau pengenalan manusia. Siapa aku? Manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting di dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Unsur manusia ada 3. Yang pertama ada qalb atau hati. Kemampuan atau keputusan ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Kehendak ada Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Bebas memilih ada Quran surat Al-Balad ayat 100. Al-Aqlu atau akal membentuk pengetahuan dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Jasad atau beramal ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. Yang kedua ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuhan-tumbuhan. Sifat makhluk ada 1. Di atas fitnah, 2. Lemah, 3. Bodoh, 4. Fakir. 2. Mukarram atau dimuliakan. 3. Kemuliaan. 1. Ditiupkan ruh. Malaikat hanya ruh saja, binatang dan tumbuhan tidak diberi ruh. Yang kedua, diberi keistimewaan, diberi kendaraan darat dan laut, diberi rizki, dan diberi kelebihan. Yang ketiga, alam semesta ditundukkan bagi manusia, contohnya doa naik kendaraan. Mukarraf atau dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukarraf, dimuliakan, pun diberi beban dan tanggung jawab. Mukarraf 2 beban besar yaitu ibadah dan harifah. Mukhayyar atau bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyar, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru. Mukhayyar ada 2 pilihan, yang satu mumin beriman kepada Allah, dan kedua kafir menolak perintah Allah. Muzza atau balasan pertanggungjawaban dibagi menjadi 2. Yang pertama ada berakibat surga. Manusia adalah makhluk yang mazizun atau mendapatkan balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebijakan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah atau surga. Yang kedua ada berakibat neraka. Mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa an-nar atau neraka. Yang ketiga ada takatul insan atau potensi manusia. Potensi manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada potensi pendengaran menurut Islam, mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepada Rasulullah. Yang kedua potensi penglihatan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 160. Allah menganugerahkan sebagai panca indera kepada manusia untuk melihat, memandang, dan mempertahankan kejadian yang terjadi di alam semesta. Yang ketiga potensi hati Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Di dalam hati ada 2 potensi. 1. Untuk mengetahui dan membedakannya. Yang kedua, untuk berkehendak dan niat dan rencana. Yang keempat ada nafsu insan atau jiwa manusia. Nafsu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada nafsu mutafinah. Nafsu mutafinah adalah jiwa yang telah mendapatkan ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran dengan sang ilahi. Yang kedua ada nafsu lawamah, yaitu menyesali diri. Dalam sifat ini manusia sangat diwajarkan ketika merasa menyesal atas diri sendiri dan cenderung mencela dirinya sendiri. Dan yang ketiga ada nafsu amatu bitsu, nafsu yang sangat berbahaya apabila melekat pada diri seorang manusia, sebab ia suka mengarahkan manusia kepada perbuatan dan perilaku yang dilarang agama. Dan yang terakhir ada sifatul insan. Jalan takwa menurut Ibnu Qayyim, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan iktisab baik terhadap perkara yang diperintah atau perkara yang dilarang. Kelompok yang mensucikan diri ada bentuk-bentuk cekiah dibagi menjadi 8. Yang pertama banyak bersyukur, yang kedua penyabar, yang ketiga balas kasih dan kasih sayang, yang keempat lembut, santun, murah hati dan toleransi, yang kelima suka bertaubat, yang keenam berhati lembut, yang ketujuh suka bersikap jujur, dan yang 8 terpercaya.
Jalan fujur dibagi menjadi 9. Yang pertama tergesa-gesa, yang kedua suka mengeluh, yang ketiga lalai, yang keempat melampaui batas, yang kelima kikir, yang keenam ingkar, yang ketujuh suka membantah, yang kedelapan mengingkari, yang kesembilan zalim. Memahami hakikat ibadah kepada Allah yaitu meyakini diri sebagai seseorang budak yang tugasnya hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Dadah.